Kemudian di sini admin beralih ke informasi berikutnya seputar Pi Network lagi ya. Di sini melalui Abner Tindi. Nah, di sini beliau juga meretweet postingan yang cukup mantap kapan Pi Network itu bisa di withdraw dan bisa dicairkan atau bisa ditransaksikan. Kapan Anda bisa melakukan penyetoran atau penarikan Bitcoin? Dan halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pergerakan perkembangan cryptocurrency, terutama di sini berkaitan dengan informasi seputar Pi Network dan juga blockchain, dan juga tentang CBDC ya, untuk pembayaran secara digital, secara lintas batas, lintas negara, apakah bisa dimungkinkan? Nah, di sini admin akan membahas step by step. Nah, rekan-rekan juga bisa melihat dalam layar rekan-rekan, admin membuka saluran CNBC Indonesia. Ini adalah informasi yang terbaru ya berkaitan dengan dunia blockchain, yang mana di sini sudah mulai merambah ke dalam dunia keuangan. Nah, disebutkan untuk negara Singapura pakai uang blockchain pada tahun 2024, Bitcoin buatan sendiri. Ini adalah judul yang diberikan di dalam CNBC Indonesia. Kita akan mencoba untuk melakukan analisa ya berkaitan dengan negara Singapura yang mulai menggunakan blockchain pada tahun 2024, dan apakah di sini Singapura memiliki seperti Bitcoin tersendiri ya lewat blockchain mereka. Nah, rupanya di sini untuk teknologi blockchain tidak bisa dielakkan dan mungkin ya bisa diadopsi oleh berbagai lembaga atau situs-situs keuangan ya secara konvensional seperti perbankan dan lain sebagainya. Disebutkan di sini CNBC Indonesia ya, Singapura tahun depan akan mulai melakukan uji coba penggunaan mata uang digital bank sentral atau CBDC untuk transaksi antar bank. Langkah ini diumumkan oleh Ravi Menon, salah satu manajer direktur Monetary Authorism of Singapura. Nah, di sini juga ada Bank Sentral Singapura di sela Singapore Fintech Festival 2023 ya, tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 bulan 11 2023, jadi masih baru sekali. Kami akan bereksperimen lebih jauh di tahun depan. Di sini juga disebutkan, saya bangga mengumumkan bahwa MAS mulai melakukan uji coba penerbitan CBDC wholesale atau grosir untuk mendukung pembayaran instan antar bank komersil. Kemudian CBDC wholesale merupakan salah satu atau bisa dikatakan mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral, tetapi khusus digunakan oleh bank sentral dan juga bank komersial dan institusi finansial lainnya dalam transaksi antar bank yang bernilai besar. Nah, di sini artinya mata uang Singapura yang diterbitkan pada tahun depan belum bisa digunakan untuk transaksi sehari-hari oleh individu ataupun perusahaan, dan istilah yang digunakan untuk mata uang digital untuk penggunaan sehari-hari adalah CBDC retail ya. Kemudian sejak tahun 2016 MAS telah melakukan berbagai macam uji coba dengan bank sentral negara lain dan juga industri finansial. Nah, di sini juga mengkaji penggunaan CBDC wholesale di dalam buku besar terdistribusi atau distributed ledger. Ini untuk memfasilitasi pembayaran dan juga settlement lintas batas lintas negara, kata Menon. Kemudian di sini untuk proyek uji coba tersebut diberi nama proyek UBIN yang dimulai pada tahun 2016 silam untuk mengkaji penggunaan blockchain dan juga teknologi buku besar digital untuk keliling dan juga settlement pembayaran dan juga surat berharga. Kemudian untuk MAS juga menyatakan UBIN Project sukses 2021 setelah melalui 5 fase eksperimen. Partner yang terlibat dalam proyek UBIN ya di sini adalah DBS dan juga Temasek. Kemudian pada tahun lalu, tepatnya pada bulan November ya, MAS juga mengumumkan di sini ada UBIN Plus atau UBIN Plus, yaitu pengembangan konektivitas lintas perbatasan memanfaatkan CBDC wholesale dalam kolaborasi dengan mitra internasional. Kemudian MAS bermitra dengan bank lokal untuk menguji penggunaan CBDC dalam fasilitas pembayaran secara domestik ya. Nah, di sini para bank nantinya akan menerbitkan pasiva berbentuk token yang dicatat sebagai klaim di neraca keuangan. Token adalah istilah digunakan untuk aset digital dalam infrastruktur blockchain. Nasabah kemudian bisa menggunakan token tersebut untuk bertransaksi dengan pedagang, dan kemudian pedagang mengkreditkan token itu ke bank mitranya ya. Kemudian untuk CBDC nantinya secara otomatis ditransfer ke pedagang saat transaksi.
Nah, di sini juga disebutkan untuk clearing dan settlement terjadi dalam satu langkah di infrastruktur yang sama. Tidak seperti sistem sekarang, yaitu clearing dan settlement terjadi di sistem yang berbeda dan settlement membutuhkan waktu ya. Nah, kemudian di sini dalam CNBC rekan-rekan juga bisa untuk melihat berbagai macam informasi seputar dunia keuangan dan juga blockchain ya, karena di sini blockchain mulai merambah dalam sistem perbankan. Nah, juga ada informasi. Di antaranya di sini juga ada DBS yang menerima pembayaran yuan digital ya, dan langsung masuk rekening. Nanti rekan-rekan bisa dipelajari secara mandiri. Kemudian di sini admin beralih ke informasi berikutnya seputar Pi Network lagi ya. Di sini melalui Abner Tindi. Nah, di sini beliau juga meretweet postingan yang cukup mantap kapan Pi Network itu bisa di withdraw dan bisa dicairkan atau bisa ditransaksikan. Kapan Anda bisa melakukan penyetoran atau penarikan Bitcoin dari dompet Pi Anda di Pi browser ke dompet Lobster berbasis Stellar Anda. Jadi di sini intinya kapan Pi Network itu bisa dilakukan penarikan ya. Nah, segera setelah status tidak tersedia berubah menjadi tersedia. Yang perlu kita lakukan adalah sebagai berikut. Yaitu dari sisi Stellar, yang pertama di sini harus menunggu hingga selesainya update protokol versi V20. Yaitu di sini yang pertama tunggu hingga selesainya update protokol P20 sebelum tanggal 31 Januari 2024. Kemudian yang kedua di sini berhasil meningkatkan rantai suruban. Kemudian dari sisi Pi Network tetap berkomitmen untuk terus melakukan penambangan setiap hari ya. Karena di sini Pi akan memiliki nilai yang signifikan. Kemudian patuhi peraturan core team untuk menselesaikan dan melampaui Pi Network KYC dan menerima Pi di dalam dompet rekan-rekan masing-masing. Dan yang paling penting rekan-rekan juga harus mengamankan dompet wallet rekan-rekan masing-masing ya, karena beberapa waktu yang lalu sempat ramai dan viral adanya semacam token dusting yang terkirim secara otomatis di dalam wallet Pi rekan-rekan. Jadi ketika rekan-rekan tidak merasa melakukan transaksi, diabaikan saja ya, karena di sini sekali lagi dompet non custodial itu rawan sekali terkena phishing ataupun scammer. Dan intinya di sini untuk kapan akan bisa di withdraw ya harus menunggu open mainnet setidaknya dari Stellar itu harus melebihi daripada updating versi V20 ya, dan ini dikabarkan sebelum tanggal 31 Januari 2024. Jadi ya untuk open mainnet bisa dikatakan masih cukup lama. Nah, di sini juga ada Pi Network Stellar Pi, kemudian juga ada Pi is an enclosed mainnet, Pi Network is affiliate only on Stellar Network. Nah, bagaimana dengan pendapat rekan-rekan ya, nanti bisa ditulis dalam kolom komentar. Kemudian juga ada semacam deposit or withdraw masih belum tersedia, jadi kita masih menantikan untuk statusnya ini nanti available atau sudah tersedia. Nah, di sini ada tipe kripto, kemudian unsure asset Pi Network coin. Kemudian di sini kita juga bisa melihat komentar dari rekan-rekan masing-masing ya, banyak sekali yang berkomentar. Kemudian bagaimana dengan komentar rekan-rekan nanti bisa ditulis dalam kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.